Ini tentang menemukan uswatun hasanah. Nah, bagaimana kita menemukan uswatun hasanah kalau tidak mengenal Nabi? Maka kemudian kita mengkaji sirah Nabi, perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam itu demi menemukan uswatun hasanah, demi menemukan apa yang sudah diamanahkan oleh Allah ini, yaitu bahwa Allah menitipkan uswah hasanah. Allah menitipkan satu teladan yang baik dalam segala bidang kehidupan pada diri Rasulullah. Maka mengapa kita mempelajari sirah Nabi? Untuk kemudian mengenali apa akhlak mulia, uswatun hasanah yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di dalam diri beliau. Kita kaji sedikit demi sedikit di dalam kajian sirah ini supaya kita lebih mengenalnya, supaya kita lebih mudah di dalam menelakaninya, insyaallah. Ini kaitannya dengan keutamaan yang pertama, yaitu menemukan uswatun hasanah. Keutamaan yang kedua, mengkaji, mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW adalah langkah awal di dalam mencintai Allah dengan mengikuti Rasulnya. Dalilnya di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31. Surah yang ketiga ayat yang ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah hai Muhammad, in, jika, kuntum adalah kalian, tuhibbuna, kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yakni Muhammad. Yuhibbukum, maka akan mencintai kalian. Siapa yang mencintai kalian? Allahu, Allah. Wa yaghfir, dan Allah akan mengampuni lakum, bagi kalian, dzunubakum, dosa-dosa kalian. Wallahu, dan Allah, ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Jadi ayat ini mengatakan kepada kita, memberitakan kepada kita tentang Allah berfirman kepada nabinya, "Qul, katakan hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu, dengan demikian Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir menyebutkan asar dari Imam Hasan Al-Basri bahwa ayat ini turun tentang satu kaum yang kemudian mengaku mencintai Allah. Lalu Allah kemudian menguji kaum itu dengan apa yang diturunkan di dalam ayat ini, yaitu bukti dari mencintai Allah adalah mengikuti Rasulullah. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga mengutip satu syair Arab yang sangat terkenal. Laisa sya'nu an tuhibbu, innama sya'nu an tuhab. Masalahnya itu bukan apakah kamu mencintai, tapi apakah kamu dicintai. Yang penting itu bukanlah kamu sebenarnya mencintai apa enggak, tetapi yang penting itu adalah bahwa kamu dicintai. Dalam hubungan kita dengan Allah, maksudnya dari syair Arab ini adalah pengakuan atau klaim atau kemudian ucapan lisan bahwa saya itu cinta Allah gitu. Saya itu cinta Allah gitu. Kata Imam Ibnu Katsir, itu tidak penting. Yang terpenting adalah apakah Allah mencintai kamu gitu. Dan apakah Allah mencintai kamu itu dibuktikan dengan apakah kamu mengikuti Rasulullah SAW. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita bahwa tidak penting, atau kemudian ya maksudnya bukan tidak penting, itu kan bahasa Arab itu kadang-kadang menyangatkan. Kita mengatakan bukan suatu hal yang kemudian paling utama untuk mengatakan aku mencintai Allah atau mengaku-ngaku mencintai Allah. Tapi yang paling penting adalah apakah Allah mencintai kita. Dan cara untuk kemudian mengetahui apakah Allah mencintai kita atau tidak itu adalah dengan apakah kita mengikuti Nabi Muhammad SAW ataukah tidak. Nah, ayat ini sekali lagi memberikan kepada kita satu pemahaman
untuk mencintai Allah kita harus mengikuti Nabi, dan untuk mengikuti Nabi kita harus mengetahui dan mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mengenal bagaimana mau mengikuti? Karena ini adalah sebuah hal yang mustahil mengikuti tanpa mengenal. Kalau ada orang kok tidak mengenal tapi perilakunya mirip dengan Nabi, itu namanya ya biidznillah cocok gitu. Tapi tidak mendapatkan satu pahala ittiba karena tidak diniatkan. Amal yang kemudian dinilai itu adalah amal yang diniatkan. Kalau amalnya tidak diniatkan, meskipun amalnya itu seperti kanjeng Nabi, tapi tidak diniatkan untuk ittiba kepada kanjeng Nabi, maka dia kemudian belum mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita mengkaji, mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW ini dalam rangka untuk mencintai Allah, yaitu dengan mengikuti Rasulullah SAW, agar kita kemudian juga dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang kedua. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah, apa kegunaan dan keutamaan dari mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW adalah untuk memahami Al-Quran sejalan dengan bagaimana ia turun, sesuai dengan bagaimana konteks yang mengikat teks Al-Quran itu ketika dia turun. Dalilnya ada di surah Al-Isra, surah ke-17 ayat yang ke-106. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila. Wa Qur'anan, dan Al-Qur'an itu berfungsi juga sebagai bacaan. Faraqnahu, yang kami pisah-pisahkan, yang kami turunkan secara sedikit demi sedikit. Litaqra'ahu, untuk kamu bacakan Al-Quran itu, wahai Muhammad, ala nasi, kepada manusia, ala muksin, sedikit demi sedikit, wa nazzalnahu, dan kami turunkan dia tangzilan, dengan tenggang waktu. Maksudnya, dan Al-Quran itu sebagai sebuah bacaan yang kemudian telah Allah bagi-bagi, turunkan sedikit demi sedikit, bukan langsung jumlatan wahidah makrub petuduk 30 juz, 114 surah. Berapa ayat, Bu? Hitungan yang agak berbeda-beda, karena ada yang menghitung basmalah di tiap surat sebagai ayat, ada yang tidak. Hitungan yang kemudian biasanya dipakai di dalam ilmu qiraat adalah 6.236 atau 6.200. Kok bisa beda? Saya juga belum hitung sendiri, jadi masih bingung. Kemudian iki kok beda ngiling hitung para ulama iki piye gitu, belum tahu gitu. 6.242 dalam riwayat yang lain. Kalau ada yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu 6.666 ayat, ini mungkin kekeliruan faham terhadap asar yang kemudian diambil dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yaitu ketika kemudian Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari beliau menyatakan Al-Quran ini 6.000 ayat isinya kisah, 600 ayat isinya tanda-tanda kebesaran Allah, 60 ayat isinya aturan muamalah, 6 ayat isinya hukuman-hukuman. Nah, Ibnu Abbas itu ngendikonnya begini, 6.000 kisah, 600 tanda kekuasaan Allah, 60 aturan muamalah, 6 ayat hukuman-hukuman, hudud. Maksud beliau tentu bukan di jumlah. Berarti 6.000 tambah 600 tambah 60 tambah 6, kemudian 6.666. Karena kita pasti kemudian menduga ada ayat-ayat yang kemudian beririsan. Artinya satu ayat itu sekaligus sebagai kisah, atau sebagai tanda kekuasaan Allah, atau sekaligus sebagai aturan muamalah, atau bahkan di dalam aturan muamalah itu terkandung juga sekaligus ada hukuman dan lain sebagainya. Jadi 6.666 ini adalah komposisi yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang Al-Quran, di mana beliau mengatakan Al-Quran ini 6.000-nya
kisah. 600-nya tanda kekuasaan Allah, 60-nya aturan muamalah, 6 ayatnya adalah hukuman-hukuman. Jadi kalau ngomong tentang hukuman, orang bicara syariat Islam kemudian tiba-tiba saja kemudian mengatakan pasti itu tentang potong tangan ya, pasti tentang rajam. Hukuman itu di dalam Quran itu cuma 6 dari yang 6.660 yang lain gitu. Itu kemudian pembahasan yang tidak berimbang, karena syariat itu sedemikian luasnya. Dari 6.000 yang bentuknya inspirasi dari kisah-kisah, dari 600 yang bentuknya kontemplasi, renungan-renungan, tadabbur terhadap tanda-tanda kebesaran Allah, 60 ayat yang isinya praktek muamalah, bagaimana bertetangga, bagaimana berumah tangga, bagaimana menikah, bagaimana berhutang, bagaimana nyaur utang gitu ya, bagaimana berdagang. Itu hanya bagian yang kemudian sesungguhnya tidak banyak di dalam Al-Quran. Maka pembahas syariat itu hendaknya juga adil. Yang terlalu bersemangat juga jangan terlalu menekankan dalam hal-hal yang terkait hukuman. Yang fobia, yang ketakutan juga jangan kemudian menuding syariat itu hanya soal hukuman. Syariat ini begitu luasnya gitu, sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, kenapa disebutkan di sini? Ibnu Katsir mengatakan tentang ayat ini, dan Al-Quran itu kata-kata faraqnahu diturunkan berangsur-angsur. Kata beliau, maknanya diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas adalah diturunkan sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama masa risalah Nabi SAW. Jadi Al-Quran ini kitab yang kemudian dia turun dengan begitu indahnya, diskenario oleh Allah sedemikian rupa, maha skenario, indah sekali, bahwa ayat itu turun itu selalu cocok dengan perjalanan yang dilalui oleh Nabi dan para sahabatnya. Padahal Al-Quran itu sudah turun dari sisi Allah ke Lauhul Mahfuz, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, itu sejak zaman azali, zaman belum adanya waktu. Zaman belum adanya waktu, yang kemudian disebut sebagai Lailatul Qadar. Loh, katanya belum ada waktu, kok tiap tahun kita peringati Lailatul Qadar, kita cari. Ini penjelasannya nanti minta tolong teman-teman yang dari jurusan teknik elektro atau teknik informatika menjelaskan. Karena kalau di sana ada ilmu tentang transformasi. Transformasi itu artinya kalau di wilayah frekuensi dia dicuplek-cuplek, maka di wilayah waktu dia diulang-ulang. Nah, Quran itu turun dari sisi Allah ke Lauhul Mahfuz, ke langit dunia, itu dalam sebuah proses. Lalu dia dari langit dunia dibawa Jibril alaihissalam kepada Muhammad dengan sedikit demi sedikit. Nah, memahaminya tentu saja Allah tadi menurunkan Al-Quran di Lauhul Mahfuz tadi, Allah itu di luar waktu. Jangan difahami, kepiye le memahami itu, angel memang kecil. Jadi Allah itu kan al-awwal al-akhir. Jadi tidak difahami dalam konteks waktu sebagaimana yang kita pahami, kita berjalan sesuai waktu. Itu kita tunda pembahasannya, nanti pembahasan tentang yang lain ya, tentang qadar dan lain sebagainya. Kita maksud pada ayat ini bahwa Al-Quran itu turun ternyata berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang dialami oleh Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ketika Muhammad di Gua Hira, turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika beliau pulang dan menggigil ketakutan, minta diselimutin, kemudian beliau dipanggil dengan ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berselimut. Ketika suatu saat beliau merasa begitu lelahnya berdakwah, lalu kemudian beliau istirahat dengan sangat pulas di bawah sebuah kemul, maka Allah memanggil lagi ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berkemul. Dan begitu seterusnya, berbagai macam peristiwa kejadian yang terjadi pada Rasulullah dan para sahabat sesuai dengan waktu yang selama 22 tahun lebih sedikit itu dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Al-Quran terus turun di dalam membimbing mereka. Al-Quran terus turun di dalam membimbing mereka. Dan untuk memahami Al-Quran dengan benar, kita mungkin benar, ada kaidah di dalam tafsir begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kaidah dan dalam tafsir itu diantaranya berbunyi
al-ibar bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran dan hukum yang diambil dari satu ayat itu diambil dari keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Jadi tiap hukum dan pelajaran yang diambil dari satu ayat itu tidak didasarkan pada kekhususan sebabnya. Itu sebabnya hanya tentang itu, nggak boleh dibawa ke lain. Tapi dia juga diambil dari umumil lafaz, lafaz yang umum di dalam kalimatnya. Kalimatnya itu mengatakan umum, tidak diikat oleh satu peristiwa, jadi difahami secara umum. Tentu saja kaidah ini berlaku di dalam tafsir, berlaku di dalam mengambil istinbat hukum di dalam fikih terhadap ayat-ayat. Tetapi para ulama menegaskan, hatta pun mengambil keumuman lafaz, setiap mufasir harus mengetahui sebab turunnya ayat agar ibrah yang diambil dari keumuman lafaz itu, hukum-hukumnya, pelajarannya, hikmah-hikmahnya dan lain sebagainya itu sesuai dengan maksud yang sejalan dengan dirinya, sejalan dengan peristiwanya. Contoh, Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam Fatwa Mu'asirah, beliau kemudian menyebutkan contoh kaidah ini misalnya tidak berlaku dalam lafaz yang khusus. Jangan lafaz dibawa ke umum. Misalnya ayat yang berbunyi waqarna fi buyutikunna, dan tetaplah kalian wahai para istri-istri Nabi tinggal di dalam rumah kalian. Jadi istri-istri Nabi itu diwajibkan oleh Allah setelah wafatnya Nabi tetap tinggal di rumahnya, tidak keluar, kemudian mengenakan penutup wajah, dan itu wajib untuk istri-istri Nabi untuk menghindarkan berbagai macam fitnah. Bahkan kalau ada orang itu meminta sesuatu, mengajak mereka bicara, mereka harus dihalangi oleh hijab agar tidak terjadi fitnah kepada istri Nabi ini. Nah, ayat ini kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi dipaksakan oleh sebagian orang yang tidak memahami kaidah tafsir dengan mengatakan hukumnya diambil dari keumuman lafaz, bukan khususan sebab. Padahal kata beliau, sebenarnya ini bukan umum lafaz, tapi khusus lafaz. Khusus lafaz kenapa? Karena di depannya ada kata-kata wahai istri-istri Nabi, berarti tidak umum. Itu lafadznya sudah khusus, bukan umum. Maka hati-hati membedakan antara lafadz umum dengan lafadz khusus. Maka dalam ilmu qiraat ada yang disebut am dan khas, membedakan antara lafadz umum dengan lafadz khusus. Ini nanti konsekuensinya di dalam istinbat atau pengambilan hukum. Atau misalnya kita memberikan contoh pada pemaknaan terhadap surah Luqman ayat yang ke-6, yang kemudian misalnya dipakai oleh sebagian kalangan untuk secara mutlak mengharamkan hal-hal yang oleh para ahli fikih sebenarnya dinyatakan bahwa itu haram bersyarat. Haram bersyarat. Apa bunyi ayatnya? Wa minan nasi may yattakhidhu lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi wa yabghunaha iwajah. Dan di antara manusia ada yang mengambil perkataan yang tidak berguna untuk apa? Menyesatkan manusia dari jalan Allah dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Kalau kita membaca tafsir yang ma'thur, yang berdasarkan asar, maka kalau kita lihat di daftar itu, Ibnu Abbas ditanya apa yang dimaksud dengan lahul hadis dalam surah Luqman ayat 6. Yang dimaksud adalah, kata Ibnu Abbas, nyanyian. Ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud, apa maksud surah Luqman ayat 6? Yang dimaksud lahul hadis di situ apa? Nyanyian. Kemudian ulama lain di antara para sahabat nyanyian. Semuanya menyebutkan nyanyian. Bahwa kemudian ada yang mengambil hukum dengan cepat mengatakan kalau begitu semua nyanyian itu haram, karena nyanyian itu di sini disebut dicela oleh Allah dengan celaan yang luar biasa, bahwa di antara manusia ada yang mengambil lahul hadis yaitu nyanyian sebagai sebuah hal yang dinikmati, dan itu kemudian menyesatkan dari jalan Allah, wa yabghunaha iwajan, menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Nah, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami, dan kemudian juga para ulama yang lain memberikan catatan,
hendaknya memahami ayat juga memahami sabab nuzulnya, sebab turunnya. Agar apa? Agar pengambilan hukumnya tepat. Apa sebab turunnya ayat ini? Sebab turunnya ayat ini adalah ketika kemudian Rasulullah SAW itu biasanya berdiri di dekat Ka'bah, kemudian memanggil orang-orang Quraisy, ayyuhal Quraisy, ayyuhal Quraisy, ayyuhal Quraisy. Datang orang-orang Quraisy, lalu beliau membacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ada orang di kalangan Quraisy yang kemudian ingin merusak dakwah. Mereka diantaranya adalah Ubay bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid, dan Al-As bin Wa'il As-Sahmi. 3 orang ini lalu berkongsi. Mereka ada yang pergi ke Syam, ada yang pergi ke Yaman, ada yang pergi ke Persia. Tugas mereka apa? Mengumpulkan berbagai macam cerita-cerita dan dongeng-dongeng, legenda-legenda, mitos-mitos, klenik-klenik, dan berbagai macam hal yang sangat menarik. Ceritanya itu ajaib-ajaib. Itu kemudian mereka bawa. Nah, sambil mereka kemudian dari Syam, Persia, dan Yaman itu mereka mendatangkan penyanyi yang paling cantik dan paling seksi, dibawa ke Makkah. Tiap kali Rasulullah berdiri di dekat Ka'bah membacakan ayat, lalu 3 orang ini ada di samping Ka'bah di sisi yang lain kemudian mengatakan, ayo penyanyi, nyanyilah penyanyi itu. Kemudian di sela-sela penyanyi itu menyanyi, mereka kemudian mengatakan, saya punya cerita menarik yang lebih bagus daripada ceritanya Muhammad. Ceritanya dari Persia, ini tentang Anushirwan, Kisra yang paling dahsyat. Dia itu ternyata punya seorang tukang kebun. Tukang kebunnya ini kemudian sudah dibisikkan oleh dewa bahwa dia akan mati sore itu di Cina. Maka Anushirwan kaget ketika kemudian dia tukang kebunnya masih segar bugar di situ. Kemudian ternyata dewa kematian itu datang ke situ, kemudian melihat Anushirwan. Anushirwan tanya, kamu ngapain ke sini? Mau mengambil nyawa pembantu tuan ini. Tapi seharusnya saya heran, harusnya dia matinya di Cina, kok ini masih di sini gitu. Maka kemudian begitu ya. Iya. Kemudian malaikat kematian ini menampakkan wujudnya kepada si tukang kebun. Kemudian tukang kebunnya itu ketakutan, lalu dia minta kepada sang rajanya segera hari itu juga minta diberi kuda yang paling cepat larinya, dan kuda itu bisa berlari dalam sehari 2.000 sampai 3.000 km. Namanya juga mitos, jangan percaya gitu ya. Lalu kemudian si tukang kebun ini naik ke kuda itu, kemudian dia melesat, melarikan diri karena takut sama malaikat maut itu. Kemana dia lari? Ke Cina. Jadi malaikat mautnya, oh begitu rupanya skenarionya gitu. Jadi ini cerita-cerita yang menarik seperti itu disajikan dengan cara yang menarik, ditambahi dengan penyanyi yang kemudian berlenggak-lenggok dan suaranya sangat merdu, dipakai untuk nyanyi Nabi yang sedang berdakwah. Anda bayangkan, saya sedang misalnya ngisi pengajian di sini, kemudian di sana ada konser gitu. Konsernya goyangnya nggak karuan begitu. Kemudian sana mengatakan, ayo daripada ikut pengajian lebih baik ke sini. Nah, asal muasal turunnya surah Luqman ayat 6 ini adalah tentang peristiwa ini. Maka kemudian nyanyian itu haram bersyarat. Syaratnya apa? Liyudillah an sabilillah, kalau dia dipakai untuk menyesatkan dari jalan Allah dan untuk mengolok-olok jalan Allah itu. Ini yang kemudian difatwakan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi dan dibahas beliau panjang lebar di dalam kitab Al-Halal wal Haram misalnya. Kita bisa lihat keterangan itu di sana. Jadi bagaimana kemudian ternyata pemahaman yang tepat terhadap dalil itu ketika kemudian memahami konteks kisahnya. Maka di antara urgensi memahami sirah nabawiyah adalah untuk memahami Al-Quran Karim sebagaimana dia dulu turun. Dan memahami kisah sirah nabawiyah dalam ini juga kemudian membawa kita untuk memahami berbagai macam hadis Nabi SAW. Tidak hanya pada lafal teksnya yang kemudian bisa saja pemahaman kita itu keliru. Contoh, ada hadis berbunyi begini. Ini yang sering saya contohkan, yang sering disalahpahami maknanya. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar meskipun pahit. Apa makna dari hadis ini? Kita diperintahkan Rasulullah untuk mengatakan yang benar meskipun pahit. Nah, hadis ini kadang-kadang menjadi
pembenaran bagi orang-orang yang suka menyakiti hati orang. Di kesana kemari itu anane menglarani hati omongannya itu. Tapi kemudian dia kalau ditegur punya dalil. Wala qawla kana muran. Katakan yang benar meskipun pahit. Ini hak. Jadi harus dikatakan gitu. Meskipun gak peduli orang mau sakit hati, gak peduli orang mau tersinggung, gak peduli orang mau kemudian gara-gara dikasih tahu itu ndak datang ke masjid lagi. Dengar hadis kok malah jadi gak mau ke masjid, itu kan repot gitu. Boleh hak walau kalau ini katakan yang benar meskipun pahit. Nah, kemungkinan besar yang demikian hanya membaca lafal hadisnya tanpa membaca hadisnya secara lengkap dari sanadnya dan membaca hadisnya secara lengkap tentang sebab urutnya, sebab munculnya hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai dan beberapa ahli hadis yang lain dari jalur Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, di mana Abu Dzar itu ceritanya begini. Ini riwayat lengkap hadisnya begini ceritanya. Ada pedagang datang menghadap Nabi. Kemudian dia mengadu, "Ya Rasulullah, celaka aku, binasa aku ya Rasulullah." Nabi bertanya, "Kenapa engkau? Kenapa kau binasa? Kenapa kau celaka?" Kata pedagang itu, "Saya itu baru kulaan ya Rasulullah. Baru beli barang borong banyak sekali, rencananya mau saya jual lagi. Akad sudah tertunaikan. Dia itu ngasih sampel ke saya, barangnya bagus. Tapi begitu saya bayar tunai, cash semuanya barang diantar ke rumah saya. Itu saya cek barangnya rusak semua, bubrah elek kabeh. Binasa saya Rasulullah. Sudah bayar sesuai dengan harga yang saya anggap sampelnya begitu, ternyata barangnya jelek semua. Maka bagaimana saya ya Rasulullah? Apakah saya karena sudah kemudian ditipu orang begini jadi boleh menipu?" Artinya maksudnya, karena saya ini ya kulaane ya dadi rugi banget ini, apakah saya kemudian boleh menutupi cacatnya barang ini ketika saya menjual kepada konsumen saya? Boleh enggak ya Rasulullah? Ataukah ya nek gitu kan minimal saya enggak rugi gitu. Minimal balik modal gitu. Atau kalau rugi enggak banyak. Ataukah saya kemudian harus jujur yang artinya mungkin saya nyaris bangkrut ya Rasulullah? Saya ngomong aja sama pelanggan, "Nih barangnya jelek wis bayar sakarepmu sarilamu" gitu. Apakah harus begitu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada pedagang ini, "Qulil haqqa walau kana murran." Katakan yang benar meskipun pahit. Nah, pelajaran pentingnya apa? Pertanyaan penting. Pahitnya itu untuk siapa? Gitu. Pahitnya itu untuk yang mengatakan atau untuk yang mendengar? Yang mengatakan kan, maksudnya Rasulullah menasihati pedagang ini, yang pedagang ini diperintahkan untuk mengatakan yang benar meskipun pahit, meskipun nyaris bangkrut. Tetapi sebagai pedagang dia harus jujur. Kenapa? Pedagang yang jujur akan bersama Nabi di akhirat, dan pedagang yang jujur itu menyelamatkan masa depan. Kenapa? Kalau pedagang kok sudah tidak jujur, itu masa depannya sudah tidak dipercaya orang. Jadi Rasulullah ingin mengatakan, jujur itu membuat masalah jadi masa kini saja. Ya cuma sampai sekarang masalahnya kamu jadi bangkrut, tapi kamu bakalan dipercaya orang. Nanti ke depannya banyak orang yang akan kemudian sangat-sangat memperhatikan daganganmu. Kenapa? Karena kamu selalu jujur. Insya Allah masa depan cerah. Tapi kalau berbohong sekarang mungkin gak rugi, tapi masa depan suram. Kenapa? Karena kamu sudah dikenal sebagai seorang yang menipu. Nah, qulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar meskipun pahit. Ibrahnya apa? Katakan yang benar meskipun itu beresiko bagi diri kita yang mengatakan, bukan menyakiti hati orang lain. Nah, ini sering salah ibrah. Kenapa? Karena tidak mengetahui kisah utuhnya, tidak memahami cerita lengkapnya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim ada orang-orang yang secara serampangan menafsirkan dalil, apalagi belajar Islam dengan dalil yang kemudian dikungkung gitu ya. Kasih judul, kemudian cuma dikasih terjemahannya saja. Terjemahannya begini, kalau tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Maka orang tuanya yang jadi pegawai negeri dikafirkan. Maka orang tuanya yang kemudian sholat, bahkan sholat malam, tahajud, puasa Senin Kemis, kok bisa-bisanya anak ini tega mengatakan dia kafir? Kenapa? Karena dia membaca ayat, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Tanpa memahami kisah lengkapnya bagaimana ayat itu turun, tanpa memahami tafsir yang maksur bagaimana, At-Tabari bilang apa, Ibnu Katsir bilang apa, Fakhrur Razi bilang apa, kemudian Al-Qurtubi bilang apa, imam-imam mufassirin yang lain bilang apa. Ini yang menjadikan pemahaman yang berbahaya. Maka
di antara urgensi mempelajari sirah adalah memahami Al-Quran ini sejalan dengan bagaimana dia turun. Yang keempat, jamaah yang dimuliakan Allah, memahami sirah nabawiyah adalah modal utama kebangkitan umat. Dalilnya surah Al-Maidah ayat yang ke-20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian ketika Dia menjadikan di dalam kaum kalian itu kenabian-kenabian, para nabi yang sangat banyak, wa ja'alakum, dan menjadikan kalian mulukan, orang-orang yang merdeka, orang-orang yang berkuasa, wa atakum, dan memberikan kepada kalian malam yu'ti, yang tidak dikaruniakan ahadan kepada seorang pun minal alamin, di antara semua penduduk alam semesta. Ayat ini adalah surah Al-Maidah ayat ke-20 tentang kisah Bani Israel. Ini ayat yang dikatakan oleh Allah, firman-Nya tentang Musa yang berkata ketika terjadi penjajahan atas Bani Israel oleh Fir'aun. Jadi Bani Israel itu sudah merasa mutung, sudah merasa bahwa jadi budak itu sudah takdirnya. Kita ini memang bangsa yang sudah diperbudak, memang takdirnya begitu Musa. Udah gak usah diwah-wah, gak usah neko-neko memberontak sama Fir'aun, nanti malah kita dihabisi. Ya sudah, nasib kita ini budak, takdirnya sudah begitu. Ini kata Bani Israel ketika itu kepada Musa. Lalu Musa mengingatkan kepada Bani Israel ini, Ingat nikmat Allah kepada kalian dahulu. Allah menjadikan di dalam kalian itu nabi-nabi, gak putus-putus. Sejak dari Ibrahim alaihissalam sampai Isa alaihissalam, bayangkan, dari Ibrahim sampai Isa. Kalau menurut ilmu sejarah modern, saya belum begitu yakin dengan itu, tapi mereka selalu menyebutkan Ibrahim itu kapan sih hidupnya? Sekitar 2400 sebelum Masehi. Isa kapan hidupnya? Tahun? Ya abad pertama kan, abad pertama Masehi. Natalnya saja dianggap sebagai tahun pertama gitu. Nah, dalam rentang 2400 tahun itu Bani Israel itu selalu diberi nabi, gak putus-putus. Ibrahim punya anak namanya Ishak punya anak namanya Yakub punya anak namanya Yusuf, dan seterusnya. Ini diberi nabi terus. Itu nabi yang disebut dalam Al-Quran. Nabi yang tidak disebut namanya dari kalangan Bani Israel banyak sekali. Ada Yusya, kalau di Bible namanya Joshua, begitu. Joshua itu nama nabi itu. Ada Yehezkiel, ada Elia, ada Maleaki, ada macam-macam nama nabi. Itu sesuai yang kemudian begitu banyaknya, gak putus-putus. Musa mengingatkan, kalian ini satu-satunya bangsa di muka bumi yang dikasih nabi gak putus-putus.